Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa itu ria. Pengertian dari ria. Ria adalah penyakit yang bisa merusak amal kebaikan seseorang, sehingga seseorang memperlihatkan amal kebaikannya dan amal ibadahnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ria dapat mengurangi pahala kebaikan dan dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Ria berbeda dengan ikhlas. Ikhlas adalah beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria dalam Islam artinya adalah perbuatan yang bisa merusak keimanan karena menjadikan manusia sebagai tujuan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ria. Yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, dan yang kedua adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 38, dan yang ketiga adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142, dan yang keempat adalah Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 6, dan yang kelima adalah Al-Quran Surat An-Anfal ayat 47. Ria lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ria lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Beliau berkata, Syahrul Kafi, yaitu seseorang yang sholat hanya untuk diperhatikan oleh orang lain. Bahwa ria adalah perbuatan yang merusak daripada 2 ekor serigala yang menyerang domba. Dalam hadis riwayat Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan lalu dilepaskan di segerombolan domba lebih merusak daripada seorang muslim yang tamak akan harta dan kedudukan bagi agamanya. Ria dapat muncul dari berbagai bentuk. Di antaranya adalah ria berpakaian, mengenakan pakaian mewah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ria tubuh, menampilkan tubuh seseorang untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ria ucapan, mengucapkan kata-kata bijaksana hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ria perbuatan, melakukan ibadah dan beramal baik hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ria dibagi menjadi 2, ria kholis dan ria syirik. Ria kholis adalah ria yang dilakukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sementara ria syirik ialah ria yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ciri orang ria adalah malas ketika sendiri, lebih giat saat di tengah-tengah banyak orang, semakin semangat beramal saat mendapatkan pujian, serta berkurangnya frekuensi amalannya saat mendapat celaan. Kembali mengutip buku Penyakit Hati dan Pengobatannya, sesungguhnya tingkatan-tingkatan ria bermacam-macam. Sebagiannya lebih keras dan lebih berat dari sebagian lainnya. Seperti bagian ria yang paling berat tingkatannya yaitu ria dengan pokok iman, yaitu orang yang menampakkan 2 kalimat syahadat sedangkan di batinnya dipenuhi dengan pendustaan. Tingkatan kedua yaitu orang yang menghadiri sholat hanya karena takut akan celaan. Seandainya bukan takut celaan, sungguh ia tidak akan menghadirinya. Orang yang melakukan ibadah sunnah padahal malas melakukannya dan melakukan itu hanya untuk dilihat orang lain adalah ria. Contoh lain, saat orang biasanya bersedekah menggunakan barang yang berkualitas buruk, namun saat melihat orang lain, ia menggunakan bahan yang berkualitas baik karena takut tercela, itu juga termasuk ria. Contoh lainnya juga memperpanjang diri, memperpanjang ruku, dan memperpanjang bacaan sholat, padahal dia tidak pernah melakukan itu lebih panjang sebelumnya. Itu juga termasuk ria. Bahaya ria. Yang pertama, merusak keimanan, menjadikan manusia sebagai tujuan ibadah bukan Allah. Kedua, syirik kecil, merupakan perbuatan syirik yang paling tersembunyi atau biasa disebut sirkul kafir. Yang ketiga, menghapus pahala amal. Amalan yang dilakukan menjadi sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah, bahkan bisa mendatangkan mudarat dan siksaan. Cara menghindari ria yang pertama adalah berniat untuk melakukan sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah
pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria dapat muncul dari berbagai bentuk, di antaranya Hari ini saya akan memberikan beberapa dalil yang tentang yang masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar